الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, di hari yang insya Allah penuh dengan nikmat sehat ini. Kembali lagi saya Ali Zainal menemani pemirsa di rumah di dalam Cahaya Hati Indonesia. Baik, kita akan coba lihat ada 3 tema yang sangat luar biasa. Dan saran Ali jangan sampai dilewatkan dari awal sampai akhir nanti ya. Tema yang pertama, memahami hak dan kewajiban pasangan. Tuh ya, ini udah pasti asik banget nih kita nyimaknya ya. Yang kedua, makanan halal ibadah lancar. Tuh ya. Dan yang terakhir, taubat yang diulang-ulang. Masya Allah ya. Insya Allah nanti kita akan bertemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al Ustadz Hilman Fauzi, Kang Rashid dan Ustadz Ahmad Ja'far, dan nanti juga kita akan bertemu dengan guru kita untuk ngaji bersama Ustadz Munawir Ngacir ya. Dan kembali lagi Ali ingin mengingatkan untuk protokol kesehatan dengan 5M, mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan membatasi diri untuk bepergian. Namun sebelumnya Ali ingin sapa dulu jamaah yang sudah hadir di masjid. Assalamualaikum. Masya Allah, ini manggilnya Neng apa Umi ini? Neng sama Umi dia, Neng sama Umi sehat? Alhamdulillahirabbil alamin, Masya Allah. Ini ahli sorga semua ini, amin ya rabbal alamin ya. Dari majelis taklim mana? Bekasi Utara. Mudah-mudahan hari ini berkah. Banyak ilmu yang kita dapatkan dari guru-guru kita yang akan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Baik, kita akan masuk ke dalam tema kita yang pertama nih, memahami hak dan kewajiban pasangan. Namun sebelumnya, kita akan lihat cuplikan yang satu ini. Punya rasa support kepada pasangan kita, jadi kan kayak biar
saling percaya, saling support, dan saling melengkapi. Melengkapi satu sama lain. Menghargai, lalu bersabar. Yang pertama harus saling memahami sih, harus memahami dulu pasangan kayak gimana. Saling mengabari satu sama lain, percaya satu sama lain. Kita sih wajib buat selalu ngabarin dimanapun kita berada, terus kita juga wajib banget ngasih perhatian ke dia, atau kita juga wajib banget untuk ya pokoknya ngejaga hubungan kita sebaik-baiknya lah. Kan biasa suami kerja nih, terus hak seorang istri ya mendapatkan rezeki dari suami. Bisa menguntungkan satu sama lain juga. Jadi antara yang pasangan kita itu dan kita juga sama-sama ada. Kita berhak untuk dihargai. Haknya tuh mendapatkan kasih sayang. Karena kalau misalkan udah dapat kasih sayang, ke depannya insya Allah bisa inilah berjalan dengan lancar. Memberi kasih sayang, perhatian, support satu sama lain. Kita dapat hak untuk diperhatiin, terus kita juga dapat hak untuk kasih sayang, kita juga dapat hak untuk disupport. Ya pokoknya hak-hak yang baik tuh pasti harus kita dapatin dari pasangan kita juga yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahil karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamadzatis syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim, amma ba'du. Bunda, ibu yang hadir di masjid, apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Bang Ali dan seluruh guru-guru kami yang kita hormati, dan para pemirsa Cahaya Hati Indonesia, iNews TV dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Yang sedang sakit Allah sembuhkan, yang sedang sulit Allah mudahkan. Amin amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan hari ini Allah masih melembutkan hati kita, meringankan setiap kebaikan datang kepada kita. Semoga kita senantiasa menjadi hamba Allah yang terus meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diakui menjadi umatnya, kelak mendapatkan syafaat darinya, dan kita dipertemukan kelak bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang dirahmati Allah dan ibu-ibu yang hadir di masjid ini. Kalau kita bicara tentang memahami hak dan kewajiban pasangan, berarti kita bicara tentang rumah tangga, betul? Betul apa betul? Iya apa iya? Nah, kalau saya tanya nih, yang hadir di sini sudah berumah tangga semua atau belum? Sudah ya? Dari wajahnya kelihatan ya. Udah Ustadz gak usah ditanya lagi, itu udah pasti. Maka ketika kita bicara tentang rumah tangga itu adalah tangga berharga untuk menggapai surga. Jadi saat kita berumah tangga bukan hanya menyatukan dua hati yang saling mencintai, tapi rumah tangga itu menyatukan dua kepala, dua orang yang berbeda untuk satu tujuan yang sama,
Apa tujuannya? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang harus dipahami oleh setiap kita yang berumah tangga. Berumah tangga bukan hanya bersama di dunia. Berumah tangga bukan hanya sekedar mengikrarkan perasaan cinta bersama. Tapi lebih dari itu, saat kita berumah tangga, kita ingin mendapatkan ridhonya Allah. Berkahnya Allah. Betul? Nikmat dari Allah. Pertolongan dari Allah. Yang apa tujuannya? Nanti kelak kita berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka apa agenda utama seseorang yang berumah tangga? Apa agenda utama orang yang berumah tangga? Maka agenda utamanya adalah suami istri yang di rumah tangga. Keduanya harus sama-sama meningkatkan iman dan takwanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi surat Ar-Rum ayat 21 yang dibaca oleh qari'ah kita disebutkan di sana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Apa makna lebih dalamnya? Dan di antara tanda-tanda yang bisa membuatmu lebih dekat dengan Allah. Lebih taat kepada Allah, lebih mau meningkatkan iman dan takwa kamu kepada Allah. Apa kata Allah? An khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah ciptakan untuk kamu sekalian. Siapa? Pasangan. Jadi pasangan kita itu dihadirkan dalam kehidupan kita untuk apa? Untuk menguatkan pribadi kita agar semakin dekat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu poin utamanya. Maka nanti ketika kita berumah tangga, setidaknya ada 3 prinsip cinta di rumah tangga yang harus kita pahami. Ahilman, apa di antara 3 prinsip itu? Yang pertama, cinta di rumah tangga itu bukan saing, tapi saling. Apa Bu? Bukan saing, tapi saling. Apa maksudnya Ustadz? Tidak ada persaingan antara suami dengan istri, tidak. Tapi mereka itu dihadirkan di rumah tangga justru saling menyempurnakan satu sama lain. Betul apa betul? Kenapa Ustadz? Iya, karena kita dengan pasangan kita secara latar belakang pasti berbeda. Betul apa enggak? Isi kepalanya beda apa enggak? Latar belakangnya beda atau enggak? Asalnya beda atau enggak? Beda. Mohon maaf, tapi yang namanya perbedaan itu bukan menjadi melemahkan, justru menguatkan. Kita akan bisa mendapatkan kebaikan dari pasangan kita karena kita bisa saling apa? Saling menerima apa yang ada di pasangan kita. Betul? Kalau ada kebaikan, kebaikannya kita syukuri. Kalau ada kekurangan, kekurangannya kita tutupi. Itu namanya saling. Saling mendoakan, saling mengerti, betul? Saling menutupi, betul? Saling menguatkan di antara satu sama lain. Makanya mohon maaf kalau ada yang bilang gini, Ustadz, aku tuh belum mau nikah, kenapa? Karena aku belum mendapatkan yang sempurna, misalnya ya. Mohon maaf, jangan pernah mencari pasangan yang sempurna. Karena sampai kapanpun kamu tidak akan pernah bisa mendapatkannya. Betul? Justru cinta itu menjadi sempurna ketika kita bisa menerima ketidaksempurnaan pasangan kita. Catat status hari ini gitu ya. Cinta itu akan semakin sempurna ketika kita bisa menerima ketidaksempurnaan dari pasangan kita itu sendiri. Betul apa enggak? Cinta terbaik itu bukan dia yang datang karena kelebihannya, tapi dia yang siap bertahan walaupun tahu kekurangannya. Status besok itu ya. Jadi kalau kita bisa menerima kelebihannya biasa itu. Tapi bagaimana saat kita bisa menerima kekurangannya, baru itu luar biasa. Maka bicaranya saling menyayangi, betul? Maka nanti kalau bicara hak dan kewajiban, seorang suami punya kewajiban apa? Memberi nafkah kepada keluarganya dengan nafkah yang baik, betul?
Seorang suami wajib mencintai istrinya, menyayangi istrinya, mengasihi istrinya, memberikan yang terbaik untuk istrinya. Itu kewajiban suami. Sekarang apa hak yang harus suami dapatkan? Dicintai sama istrinya, disayang sama istrinya, diperhatikan sama istrinya, dilayani sama istrinya. Betul apa betul? Betul apa betul? Terus gimana Ustadz? Berarti sebaliknya. Kalau seorang suami ingin dicintai oleh istrinya, maka sejauh mana suami itu mencintai istrinya? Betul? Betul apa enggak? Coba saya mau tanya, Bunda, kalau sayang sama suami, biasanya kan tunggu tanggal bulan dulu ya. Tergantung tanggal bulan apa enggak? Nah, tapi kalau benar kita memahaminya, gak penting tanggal berapa. Ada uang, gak ada uang. Kondisinya di atas, di bawah. Tetap kita mencintainya. Kenapa? Karena rumah tangga yang baik itu saling, bukan saing. Betul? Dan disitulah yang bisa menguatkan kita. Maka dari situlah nanti kita akan belajar tentang rumah tangga yang baik. Yang kedua, cinta di rumah tangga itu prinsipnya bukan menuntut, tapi menuntun. Apa? Bukan menuntut, tapi menuntun. Tadi yang pertama apa? Bukan saing tapi saling. Yang kedua apa? Bukan menuntut tapi menuntun. Jangan pernah bertanya apa yang pasanganmu berikan, tapi tanyakanlah apa yang sudah kamu berikan kepada pasangan. Prinsip cinta di rumah tangga itu bukan hanya sekedar menerima tapi memberi. Saat kita memberi, maka di saat yang bersamaan kita akan menerima. Mohon maaf, ini jadi muhasabah bagi kita. Tidak sedikit di antara kita yang nuntut sama suami kita. Betul apa betul? Halo? Iya apa iya? Lebih banyak nuntut, pengen A, pengen B, pengen C, pengen D. Boleh nggak Ustadz? Boleh-boleh aja. Tapi sesuaikan dengan kemampuan suami kita. Tapi juga sebaliknya, kadang suami juga suka menuntut, betul? Sekarang kita ganti, bukan menuntut tapi menuntun. Jangan tuntut pasanganmu untuk sesuai dengan apa yang kamu mau. Tapi tuntun pasanganmu agar sesuai dengan apa yang Allah mau. Catat, status hari ketiga itu ya. Jadi bukan maunya kita, tapi kita nuntun pasangan kita untuk seperti maunya Allah. Betul apa enggak? Maka jangan ajarkan pasanganmu untuk mencintaimu, tapi ajarkan pasanganmu untuk mencintai Allah dan Rasulnya. Kalau dia sudah mencintai Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan kebaikan di dalamnya. Dan yang ketiga, prinsip cinta di rumah tangga adalah saling menguatkan satu sama lain. Saling mendoakan di antara kita. Ingat, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Bunda, sebagai seorang istri, doakan suami kita. Karena boleh jadi rizki yang datang dari Allah kepada suami kita itu disebabkan karena doa-doa terbaik dari seorang istrinya. Betul apa enggak? Ustadz Hilman, siapakah suami yang paling baik itu? Suami yang paling baik adalah suami yang paling sayang sama keluarganya. Kata Nabi, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya di antara kamu sekalian yang paling baik kepada keluarganya, dan aku yang paling baik kepada keluargaku. Itu suami. Kalau istri gimana Ustadz? Jadilah istri yang bisa disayang oleh suaminya. Ada 3 ciri istri yang terbaik katanya. Yang pertama, seorang istri yang ketika dipandang oleh suaminya membahagiakan mata suaminya. Yang kedua, ketika diperintahkan taat patuh kepada suaminya. Dan yang ketiga adalah seorang istri yang mampu menjaga diri dan kehormatan dirinya ketika suami meninggalkan dirinya. Mudah-mudahan Allah menjadikan rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Bukan hanya bersama di dunia, tapi insya Allah kita berkumpul nanti di surganya. Mau apa mau? Mau. Mau apa mau? Mau. Mau aja mau banget? Mau aja. Mau. Cius. Cius. Mie apa? Mie tek-tek. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Masya Allah, guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Dan memang tadi kalau misalnya kita perhatikan kalau ngomongin masalah pasangan memang apa ya, butuh kalimat-kalimat quotes yang memotivasi kita ya guru ya.
Sehingga akhirnya kita bisa menyadarkan diri kita bahwa ya jangan hanya nuntut tapi juga nuntun gitu ya, Masya Allah. Baik, terima kasih. Iya bener banget ya. Ini paling nyatet nggak kira-kira nih? Oh, mudah-mudahan di rumah nyatet ya. Dan baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sesaat lagi kita akan masuk ke dalam tema kita yang selanjutnya, makanan halal ibadah lancar. Insya Allah akan disampaikan oleh guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Kang Rashid. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلى ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Anissa Nur Lestari, Masya Allah ya. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Bu, gimana kabarnya, masih semangat? Iya, Masya Allah. Semangat ya, mudah-mudahan hari ini banyak ilmu berkah yang kita dapatkan ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim, kita akan masuk ke dalam tema kita yang kedua. Makanan halal ibadah lancar ya. Bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Ustadz Kang Rashid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bang Ali kompak nih ya. Pemirsa Cahaya Hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi wa kafa, segala puji dan puja kita haturkan kepada Allah yang Maha Kuasa, yang setiap detik menit ngurusin kita, ngurusin makanannya, ngurusin minumannya, mengurusin ruh dan jiwanya. Allah tidak pernah berhenti mengurusin hambanya. Maka ucapkan alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidinal mustafa. Juga kita haturkan salam rindu kita kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali washabi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Pemirsa Cahaya yang dirahmati Allah, kalau kita melihat pesawat
Pesawat itu tidak akan terbang kalau tidak ada bahan bakar. Bahan bakar pesawat adalah Aptur. Dia bisa terbang di ketinggian 35.000 kaki. Kita lihat mobil diesel, dia tidak akan gerak di jalan tol kalau tidak ada bahan bakar solar. Betul apa tidak, Bunda? Begitupun juga motor. Motor tidak akan gerak kalau tidak ada premium sebagai bahan bakarnya. Kemudian juga kita manusia tidak akan bisa hadir di cahaya hati, tidak akan bisa beraktivitas kalau tidak memakan bahan bakar. Bahan bakar kita apa? Makanan dan minuman. Namun Allah memberikan warning kepada kita, jangan sembarang makanan dan jangan sembarang minuman. Kita punya motor diisi diesel, maju apa tidak? Tidak akan gerak. Nanti mogok itu motor, rusak, harus turun mesin. Begitupun juga tubuh kita, kalau kita makan makanan haram, minum minuman haram, tubuhmu protes dan datanglah penyakit. Maka Allah berfirman, negara kita gemah ripahlah jinawi, ada gunung, ada sawah, ada lautan. Lautan menghidangkan ikan, kemudian sawah menghidangkan padi, kemudian gunung menghidangkan buah-buahan, juga binatang ternak. Tetapi konsumsilah makanan itu yang terbaik di muka bumi ini. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwati syaitan. Ini adalah warning dari Allah, kalau engkau hendak mengkonsumsi makanan sebagai bahan bakar kehidupan, beraktivitas, ngurus rumah tangga, bekerja, harus pakai bahan bakar. Tapi jangan salah bahan bakarnya, makanan yang halal, minuman yang halal. Tapi Kang Rasid, emang ada efek kalau kita makan makanan haram, makan makanan yang halal, adakah efek? Tentu akan ada efek. Persis seperti motor, kalau bahan bakarnya solar, mogok itu motor. Begitupun juga manusia. Maka rumus makanan itu dua syaratnya. Pertama halalan, yang kedua thayyiban. Halal itu adalah cara mencarinya. Cara bagaimana mendapatkan rezeki, itu halalan. Yang kedua thayyiban, cara mengkonsumsinya. Ada orang dia makan makanan yang thayyib, yaitu beras, tapi caranya maling. Berarti berasnya haram karena diambil dengan cara maling, tetapi ketika dikonsumsi dengan thayyiban itu tidak sah. Maka syarat dalam Islam harus ada dua, halalan, thayyiba. Halal itu cara mencarinya, thayyiban cara mengkonsumsinya. Thayyib itu adalah pesan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kang Rasid, ada cerita, ada seorang guru besar, rektor Al-Azhar, namanya Syekh Muhammad Abduh, Profesor Dr. Syekh Muhammad Abduh. Beliau berkunjung ke Perancis, Bang Ali, ke Perancis. Beliau disambut oleh para mahasiswa di Perancis. Beliau bertanya mereka mahasiswa itu, ya Syekh, kenapa babi diharamkan? Alasan dalil umat Islam adalah karena sering babi itu makanan-makanan sampah. Bahkan punten, pupnya saja dimakan. Maka efeknya babi mengandung cacing pita. Maka haram dimakannya. Karena ada akibat buruk kepada pemakannya. Tetapi kata mahasiswa di Prancis itu, sekarang kan babi diurus secara bersih dan higienis. Makanannya bersih, ruangannya bersih gitu ya. Bisakah berubah yang haram menjadi halal? Tidak. Kemudian Syekh Muhammad Abduh menjawab kepada mahasiswa dengan cara praktek. Coba saya minta 2 ekor jantan ayam dan 1 ekor betina. Coba ambil mahasiswa satu tuh. Yang kedua saya minta 2 babi jantan dan 1 babi betina. Kemudian mahasiswa dikumpulkan, lihat ada peristiwa yang istimewa di sana. Ada peristiwa yang menakjubkan. Ketika 2 ekor jantan ayam digabungkan dengan 1 ekor betina, dia cekcok, tengkar itu jantan. Kenapa cekcok? Karena pengen rebutan betina. Dia cekcok dan hancur, efeknya betina direbut oleh 2 jantan. Tetapi kalau babi,
2 jantan babi dengan satu betina babi digabungkan, dia diam-diam saja, nggak cekcok. Babi jantan mendatangi babi betina dibantu oleh jantan yang lain. Itu karakter babi. Maaf sekali, kata Syekh Muhammad Abduh, itulah jika kita makan makanan yang haram, berefek kepada perilaku, berefek kepada tindak tanduk akhlak si pemakannya. Orang yang sering makan babi, hilang girahnya, hilang cemburunya. Maka lihat orang-orang yang sering makan babi, ada istrinya dipeluk oleh laki-laki lain, gak cemburu dia. Dia punya putri mahasiswi gitu, dipeluk oleh teman-temannya, gak cemburu. Sebab hilang cemburu di hatinya, gara-gara makanan haram. Maka pastikan, maka ada seorang sahabat Nabi, namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ditanya, beliau doanya selalu mustajab. Sa'ad bin Abi Waqqas itu. Ditanya oleh para sahabat, wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, apa sih resepnya doa kamu segera dijawab oleh Allah? Bunda, ayahanda, pemirsa cahaya hati rahmati Allah, dengarkan jawaban Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Tustajabu da'watuka min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Sa'ad bin Abi Waqqas doanya segera dijawab oleh Allah? Apa jawaban Sa'ad bin Waqqas? Faqala ma rafa'tu ila fami luqmatan illa wa ana alimun bima maji'ah. Saya memastikan terlebih dahulu makanan yang akan masuk kepada mulut saya dipastikan halalnya. Karena itu berefek Bunda Ayahanda, berefek kepada tindak tanduk, berefek kepada ibadah. Maka punten sekali, makanan halal ibadah jadi lancar. Maka pastikan makanan itu kehalalannya. Kang Rasid, punten sekali, apa saja yang diharamkan oleh Allah tentang makanan? Tadi Qari'ah menyebutkan dalam surat, menyampaikan Bismillahirrahmanirrahim, innamal khamru, bahwa innama haramallah minal lahmil hinjir wadami, kemudian wal maitati wa ma uhilla ligairillah. Ada 4 hal yang diharamkan oleh Allah. Pertama, makan bangkai, itu haram. Yang kedua, makan darah, suka dibikin marus gitu ya. Yang ketiga, makan daging babi, lahmal hinjir. Dan yang keempat, makanan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Ayam halal, sapi halal, kambing halal. Tetapi kalau cara menyembelihnya tidak menyebut nama Allah, menjadi haram itu. Maka punten sekali, efeknya, maaf sekali, ada para peneliti dari Jerman, ada orang makan ayam yang sembelihannya tidak menyebut nama Allah, karakter ayam masuk kepada pemakannya. Maka oleh karena itu, izin sekali, kalau doamu ingin segera dijawab oleh Allah, atib mat'amaka tustajaba da'wataka. Kata Rasulullah SAW, atib mat'amaka tustajaba da'wataka. Perbaiki makananmu, maka engkau akan dikabulkan doamu. Berapa banyak doa itu ditolak oleh Allah? Karena makanannya haram, pakaiannya haram, kemudian ruangannya ruangan haram. Maka perbaiki makanan berefek kepada dikabulkannya doa dan ibadah kita. Oleh karena itu, maka makanan halal berefek kepada ibadah lancar. Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita, makanlah makanan yang halal. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwati syaitan. Makanlah makanan yang halal dan thayyib. Janganlah dengar bisikan-bisikan setan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Sebab punten, setan itu suka berbisik, minumlah itu minuman, padahal itu haram. Gak apa-apa, cuma 1 seloki saja. Gak apa-apa makan babi, karena cuma sedikit saja. Itu bisikan setan. Sebab punten, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kalau kita makan makanan haram, 1 titik saja, maka 40 hari doa ditolak oleh Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Maka
yuk pastikan makanan minuman yang kita konsumsi makanan yang halal. La haula wala quwata illa billah. Masya Allah, baik guru. Memang kadang-kadang apa ya, kadang-kadang kita sendiri yang bikin abu-abu semuanya ya. Sebenarnya yang halal hak adanya, yang haram hak adanya. Cuman kadang-kadang dengan kepintaran kita menjadi akhirnya membodohi diri kita sendiri. Segala sesuatu yang haram diabu-abuin, yang halal diabu-abuin, ini yang bahaya guru ya. Baik, Masya Allah ya. Dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih guru, ilmunya ini penting banget buat kita. Apalagi tadi ada beberapa contoh yang sangat penting banget buat pegangan kita ya. Kita akan masuk ke dalam tema kita yang terakhir nih ya. Ini juga korelitasnya atau connecting dengan yang sebelumnya ya. Taubat yang diulang-ulang. Boleh gak sih? Nanti insya Allah akan dibahas oleh guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al Ustadz Ahmad Ja'far. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Pasti pada nungguin nih tema kita yang ini ya. Ini kita ngangkat tema tentang taubat yang diulang-ulang. Ayo siapa yang taubatnya diulang-ulang, berarti maksiatnya diulang juga ya. Baik, ini gimana sih hukumnya? Boleh enggak? Langsung aja kita akan sikapi dengan guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al Ustadz Ahmad Ja'far. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah dan pemirsa iNews TV yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama dan paling utama, tentu kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan rasa syukur kita, segala bentuk aktivitas yang kita lakukan senantiasa mendapatkan petunjuk dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa yang kita cita-citakan, apa yang kita dambakan diwujudkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan taslim atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat kita menjadi manusia yang mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita hidup di dunia tentu mendambakan menjadi manusia yang dicintai. Baik dicintai oleh sesama manusia, juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentu ibu senang gak kira-kira kalau suami cinta? Senang, iya. Senang gak kira-kira kalau anak cucu cinta? Senang. Lebih-lebih bila Allah mencintai kita. Nah, untuk menjadi manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentu melakukan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya taubat, dengan taubat yang semurni-murninya. Di ayat lain surat Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang senantiasa bertaubat dan orang-orang yang senantiasa menyucikan dirinya. Jadi salah satu cara untuk menjadi hamba yang dicintai oleh Allah, salah satu cara untuk mengetuk pintu mahabbah kepada Allah, maka
dengan cara senantiasa memperbanyak taubat dan senantiasa memperbanyak menyucikan diri kita. Jamaah dan pemirsa iNews TV yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-insan mahalul khata' wan nisyan. Manusia tidak lepas daripada salah dan khilaf. Akan tetapi manusia yang paling mulia, manusia yang paling baik, yakni ketika melakukan kesalahan dan melakukan kehilafan, ia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebesar apapun maksiat dosa yang telah kita lakukan, sebanyak apapun dosa yang kita miliki pada saat ini, maka ampunan Allah jauh lebih besar. Maka ketika manusia terjebak dalam melakukan kemaksiatan, terjebak dalam lingkungan dosa, maka pada saat itu pula terbuka pintu maaf kepadanya bila ia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan taubatan nasuha. Kemudian selanjutnya ada yang tanya, Ustaz, boleh enggak kita taubat berulang-ulang? Iya. Melakukan maksiat, melakukan dosa, kembali bertaubat. Kemudian setelah itu kembali kepada dosa yang sama atau dosa yang lain. Bisa tidak kembali bertaubat? Iya. Pemirsa iNews TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dalam kitab Al-Azkar, Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa taubatan nasuha, taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu syaratnya 3+1. Ya, 3+1. Yang pertama, menyesali terhadap apa yang telah ia lakukan. Ada penyesalan di dalam diri, itu syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, berhenti melakukan dosa tersebut, maksiat tersebut. Kemudian yang ketiga, berjanji di dalam hati untuk tidak kembali melakukan dosa tersebut. Kemudian selanjutnya +1, adapun dosa yang hubungannya sesama manusia, maka pintu maaf Allah terbuka ketika kita meminta maaf kepada orang yang bersangkutan atau orang yang bersangkutan tersebut memberikan maaf kepada kita. Adapun persoalan hak, maka sampai hak itu kembali kepada yang bersangkutan. Persoalan utang, sampai utang itu kita lunasi atau dihalalkan yang bersangkutan. Nah, jadi kalau dosa hubungan kita sesama Allah, maka syaratnya ada 3. Dosa antara manusia kepada manusia, maka syaratnya +1, yakni meminta maaf secara langsung kepada yang bersangkutan atau yang bersangkutan memberikan maaf kepada kita. Nah, jadi selama kita bertaubat dengan ada penyesalan di dalam diri, kemudian berjanji, bertekad untuk tidak mengulangi, maka yakin di dalam hati bahwa taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun selanjutnya kita terjebak, tidak ada unsur kesengajaan, memang kita terjebak dengan godaan iblis yang sangat luar biasa, maka kita kembali bertobat, memenuhi syarat-syarat yang disampaikan sebelumnya, maka insya Allah taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun unsur kepura-puraan dalam bertaubat, maka tentunya ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau istilah yang sering kita dengar adalah taubat sambal. Makan sambal, ya udah nggak pengen makan lagi. Tapi ketika pedasnya hilang, ya dicicipin lagi. Ya. Kemudian dalam menjalani kehidupan kita, tentunya kita tidak bisa lepas daripada kehilafan. Tidak ada manusia yang menjamin dirinya suci. Tidak ada manusia yang menjamin dirinya dalam sehari tidak melakukan kesalahan, tidak melakukan dosa. Tetapi yang diperhitungkan adalah siapa yang paling senantiasa istiqamah bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di saat melakukan kesalahan dan kehilafan. Kemudian dalam kehidupan kita, tentunya untuk menjadi manusia yang mulia, kita kembali adalah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin, senantiasa memperbanyak bertobat kepada Allah dan senantiasa memperbanyak menyucikan diri kita. Maka dengan demikian
mudah-mudahan dalam aktivitas kita menjalani kehidupan kita di muka bumi ini untuk senantiasa meminimalisir untuk melakukan kesalahan dan melakukan dosa. Kita berniat tanamkan di dalam hati, todok puli taruh puli, makan repaku jembatan, sepi pina malara, malara tembal larak larakeng, istiqamah di dalam hati. Setiap mata ini melihat yang baik-baik. Setiap kali telinga ini mendengar yang baik-baik. Setiap kali mulut ini berucap dengan kata-kata yang jujur, kata-kata yang lembut, tidak menyakiti hati sesama manusia. Setiap kali tangan ini bergerak untuk melakukan kebaikan, bergerak untuk berderma, membantu orang lain. Setiap kali kaki ini melangkah untuk melakukan kebaikan. Setiap kali hati ini berprasangka baik. Supaya apa? Dalam menjalani kehidupan kita di muka bumi ini, sewaktu-waktu ajal menjemput kita, maka kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sedang melakukan kebaikan atau husnul khatimah. Pemirsa iNews TV yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat dosa yang telah kita lakukan di masa lalu. Selagi masih ada umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesempatan. Sebelum kesempitan itu tiba, kita masih diberikan kekuatan. Sebelum lemah itu tiba, kita masih diberikan kesehatan. Sebelum sakit itu tiba, kita masih diberikan kehidupan. Sebelum kematian menjemput, maka marilah kita senantiasa memperbanyak istighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sewaktu-waktu kita kembali kepadanya, maka kita kembali dalam keadaan suci dan insya Allah diberikan balasan surga, yakni nikmat abadi di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Amin ya rabbal alamin. Guru, amin ya rabbal alamin. Ini kadang-kadang kan kita yang namanya manusia ya, taubatnya sih udah benar guru, bener-bener taubat bener dah. Apa nggak ada sama sekali niatan mempermainkan taubat ya. Tiba-tiba hilap lagi guru. Namanya manusia ya. Iya. Terus tugas kita tetap taubat lagi kan guru ya. Taubat. Jadi menurut guru nih taubat yang main-main yang nggak boleh. Tapi kalau emang bener-bener kita taubat insya Allah diterima sama Allah ya guru ya. Bener. Artinya kita berjihad. Artinya kan dalam menjalani kehidupan dunia ini tentunya kan ada musuh kita. Iya. Yuwaswisu fi sudurin nas. Bener. Makasih guru ilmunya. Ya, pokoknya kita usaha terus ya guru ya. Iya. Baik, Masya Allah ya. Jadi jangan pernah lelah untuk bertaubat. Tidak ada yang namanya orang ingin mempermainkan yang namanya taubat ya. Tapi kita manusia memang ladangnya hilaf. Apabila melakukan kesalahan, taubat, benar-benar taubat sama Allah ya. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesaat lagi kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui media sosial kita. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia, Masya Allah. Supaya hati kita terus bercahaya harus disirami ruhani ya. Disirami rohani kita oleh ilmu dari guru-guru kita ya, Masya Allah ya. Baik Bu, masih semangat? Nanti Ibunda kita kasih kesempatan untuk bertanya ya, namun sebelumnya kita akan angkat pertanyaan dari media sosial. Baik, untuk pertama mohon kesediaannya guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al Ustadz Hilman Fauzi. Ini dari @Mulyana, makasih ya Mulyana ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya, bagaimana mengampuni orang yang menyakiti kita secara terus-menerus? Kesel banget kayaknya di guru. Silakan guru. Iya baik, bagus sekali pertanyaannya ya. Kang Rasid mohon izin. Ya. Baik pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews TV yang dirahmati Allah. Di antara sikap terbaik ketika diri kita disakiti adalah memaafkan. Memaafkan itu menyembuhkan, memaafkan itu menguatkan. Bedakan antara memaafkan dengan melupakan. Karena bisa jadi berbeda. Betul apa betul? Ya. Memaafkan itu bukan berarti melupakan. Karena melupakan sesuatu perkara yang berat untuk bisa kita hilangkan. Tapi memaafkan membersihkan hati agar tidak ada kebencian di hati kita kepada orang yang menyakiti kita. Maka kalau ada yang menyakiti kita sikapnya 3 kalau mau naik level lagi. 1,
maafkan. 2, doakan. 3, ikhlaskan. Coba ulangi. 1 apa? Maafkan. 2, doakan. 3, ikhlaskan. Maafkan kesalahannya. Doakan yang terbaik untuk dirinya. Dan kita serahkan kepada Allah. Apa yang terbaik dari sakit hati yang kita rasakan. Maka yang namanya memaafkan itu ya harus terus dihadirkan. Walaupun orang itu menyakiti berkali-kali. Bahkan kata Nabi, ada 3 sikap yang akan mengantarkan sikap terbaik. Bahkan balasannya itu dibangunkan istana di surga. Ya, apa diantaranya? 1, falyafu amman dolamaka. Maafkan orang yang menyakitimu. 2, wal yu'ti man haramaka. Memberilah kepada orang yang tidak memberi kepadamu. Wal yasil man qata'aka. Sambungkanlah silaturahmi dengan orang yang pernah memutuskannya dengan dirimu. Ustadz, memaafkan itu susah ya? Iya, karena pahalanya surga. Kalau ringan pahalanya kipas angin, ya. Kulkas 1 pintu gitu ya. Jadi kalau orang nyakitin terus gimana Ustadz? Ya sudah, maafin lagi. Ingat ya, kita tidak bisa merubah arus ombak yang datang kepada kita. Yang bisa kita rubah adalah ajarkan diri kita berenang agar ketika arus ombak itu datang kita bisa berenang dengan ombak tersebut. Maksudnya apa? Kita nggak akan bisa merubah sikap orang ke kita. Betul? Yang bisa kita rubah adalah sikap kita kepada orang lain. Jadi kalau ada orang yang nyakitin kita, nyakitinnya terus menerus Ustadz. Bismillah, Allah sedang menyiapkan pahala untuk kita. Pahala apa? Memaafkan. Jelas? Jelas. Bismillah. Aduh, maafin bisa, doain yang repot ya. Ya saya maafin, saya doain kamu biar cepat susah dong. Baik, Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa melakukan hal itu ya. Baik guruku, ini kita kasih kesempatan kepada yang ada di masjid ya guru ya. Untuk bertanya. Umi silakan, tadi yang sudah siap untuk bertanya. Oh iya, baik. Jangan lupa nama dan majelis taklimnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Happy dari Majelis Taklim Babu Salam Bekasi Utara. Bagaimana jika kewajiban tidak sejalan dengan hak dalam rumah tangga? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk istri apa suami ini? Yo. Mungkin keduanya kali guru ya. Iya. Baik, silakan guru. Jadi pertanyaannya, bagaimana kalau kewajiban sudah kita tunaikan begitu ya, tapi hak tidak kita terima? Mungkin begitu kali Mas Ali ya pertanyaannya. Iya. Begini, tadi di tausiah awal saya sampaikan bahwa rumah tangga atau cinta di rumah tangga itu bukan menuntut tapi menuntun. Iya. Tugas kita adalah memberikan yang terbaik sebagai kewajiban kita. Apapun yang kita terima itu sebagai konsekuensi yang harus kita terima berarti kan? Maka yang pertama apa sikapnya? Terima dulu. Kalau boleh jadi hak kita tidak terpenuhi gitu dari kewajiban yang sudah kita tunaikan. Contoh misalnya, ini contoh ya. Ibu pengen punya suami yang soleh apa enggak? Banget pengen. Mau? Mau. Mau aja mau banget? Mau banget. Cius? Cius. Mie apa? Mie dok-dok. Sekarang kalau kita pengen punya suami yang soleh nih ya. Maka jawabannya kita harus belajar jadi istri yang apa dulu? Soleh. Yang soleha gitu kan? Nah kita mikir begini, Ustadz, kalau saya sudah soleha, saya pengen dong punya suami juga yang soleh, begitu ya? Iya. Nah tapi ternyata kondisinya enggak seperti itu. Nah apa sikap terbaik kita? Sikap terbaik kita terima, boleh jadi ini adalah ujian yang Allah berikan kepada kita agar Allah memberikan kesabaran kepada kita. Ya, apa pahalanya? Pahala sabar. Ya, ibu terima keadaannya, sabar menghadapinya. Kemudian yang kedua bagaimana? Komunikasi. Di rumah tangga itu harus banyak ngobrol, harus banyak komunikasi. Dan ini salah satu persoalan kita hari ini Mas Ali. Badannya dekat tapi hatinya jauh. Karena masing-masing megang handphone. Masing-masing ngobrolnya sama yang jauh gitu ya. Nah sekarang kita bagaimana mendekatkan seseorang
yang lebih dekat dengan dirinya yang lebih dekat dibanding kita gitu. Jadi komunikasi ngobrol sama suaminya, ayah, aku sudah memberikan yang terbaik untuk kamu. Aku juga berharap kamu itu demikian sama aku. Itu sah-sah aja, fine-fine aja, nggak masalah. Dan tidak ada persoalan ya yang tidak bisa diselesaikan kecuali kita ngobrol, kecuali kita komunikasi. Persoalan itu akan semakin besar jadi persoalan ketika kita nggak mau komunikasi. Maka silakan ngobrol, bertabayun, barangkali ya kita merasa sudah memberikan yang terbaik. Pasangan kita belum memberikan yang terbaik. Mungkin caranya beda gitu. Iya, ibu berharapnya A, pasangan ngasihnya B. Mungkin menurut dia itu cara mencintai terbaik. Menurut kita nggak begitu Ustadz. Berarti apa titik temunya? Ngobrol, ketemu, komunikasi. Insya Allah ada jalan keluar. Nah dan yang ketiga, jangan pernah berhenti berbuat kebaikan dalam kewajiban kita. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada satu kebaikan pun kecuali balasannya adalah kebaikan. Mana yang menjadi kewajiban ibu, lakukan kewajiban itu. Adapun hak yang ibu terima itu, ya, kalau sekiranya belum kita dapatkan, teruslah berdoa kepada Allah. Yang melembutkan hati suami kita siapa? Allah. Para suami yang melembutkan hati istri kita siapa? Allah. Betul? Kadang seberapa kuat dan hebat kita menuntut pada pasangan kita, kadang-kadang suka mental kan? Jadi gimana cara terbaiknya? Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang beriman. Maka ibu, ya, ayah, ayo bangun di sepertiga malam, angkat telapak tangan kita, doakan pasangan kita. Ya muqallibal qulub, duhai Allah yang membolak-balikan hati, lembutkan hati pasanganku agar bisa memberikan hak terbaik untukku. Jika sudah dipasrahkan ke Allah, diserahkan ke Allah, maka apapun yang terjadi, kita akan menghadirkan kebaikan dan perbaikan. Kebaikan dan perbaikan. Ingat, kewajiban harus kita lakukan, adapun hak jika belum bisa kita terima, boleh jadi ada ujian kesabaran yang sedang Allah berikan kepada kita. Tapi nggak boleh diam. Udah, Ustadz, udah aku mah gini aja. Nunggu begini aja. Enggak dong. Ikhtiar, komunikasi, usaha, apapun hasilnya kita serahkan kepada Allah. Jelas kira-kira? Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih guruku ilmunya. Dan kita masuk ke dalam pertanyaan dari media sosial lagi ya, bentar ya. Nah baik, ini dia untuk kesediaannya guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Kang Rashid. Ini pertanyaan dari @Juju Surtiah. Terima kasih ya, Neng kayak ya, Neng Juju ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apakah menjadi diri sendiri tapi dimusuhi atau disukai tetapi memakai topeng? Aduh bingung nih pertanyaannya ya. Apakah menjadi diri sendiri tapi dimusuhi atau disukai tetapi memakai topeng? Ini pertanyaan seperti, mungkin maksudnya kalau misalnya jadi diri sendiri tapi disukai, tapi kalau pakai topeng malah disukai gitu kali ya. Ya. Nah mungkin seperti itu kali mungkin ya. Mungkin topengnya berubah kebohongan. Kebohongan. Gitu ya. Jadi kalau dibohongin lebih seneng gitu Baik. mungkin ya. Silakan guru. Terima kasih Bang Ali dan pemirsa Cahaya Hati. Saya ingat ada satu kalimat, just the way you are. Gitu. Jadilah dirimu sendiri. Jangan kalau tampil sebagai laki-laki, tampillah laki-laki. Kalau tampil sebagai perempuan, tampil sebagai perempuan. Jangan pakai topeng gitu ya. Jadi ketika pakai topeng banyak disukai, dicintai. Pas menampakkan keasliannya, kok banyak yang membenci gitu ya. Nah ini punten sekali lagi just the way you are. Jadilah dirimu sendiri. Saya teringat dengan ungkapan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Beliau menyampaikan kepada para pemuda, laisal fata man yakulu kana abi, walakinnal fata man yakulu ha anada. Bukan seorang pemuda hebat, bukan seorang pujangga hebat, kalau yang mengatakan ini adalah bapakku, inilah punyanya nenekku, ini punya kakekku. Dia bangga dengan orang lain. Itu namanya topeng. Kata Sayyidina Ali, itu bukan pemuda hebat. Kata beliau, lantas Kang Rashid, apa yang jadi pemuda hebat? Walakinnal fata man yakulu ha anada.
Tetapi yang disebut dengan pemuda hebat, yang tidak pakai topeng tea gitu, adalah inilah aku yang sebenarnya. Kalau toh tadi pertanyaannya Bang Ali, bahwa kalau menampakkan keasliannya banyak yang membenci, berarti ubah dirimu, ubah. Jangan pakai topeng sehingga dicintai, berarti engkau membohong kepada dirimu sendiri. Nah sekarang lagi musim flexing, tampil di sosial media, tampil di TikTok, padahal tidak asli itu. Fotogendik gitu ya, pakai mobil-mobil mewah, ternyata mobil orang lain gitu ya. Foto, ternyata ada pemiliknya di dalam mobil itu ya. Nah itu teh membohongi dirimu sendiri eta teh. Nah sekarang lagi macet, lagi musim di sosial media. Dia menampilkan bukan yang aslinya. Dia menampilkan bukan yang aslinya. Itu dia membohongi diri sendiri. Supaya mungkin dipinang oleh pemuda ganteng, pemuda kaya. Seperti di negara tetangga sebelah, China. Handphone disewa, ruangan disewa, baju sewa, kamera sewa. Supaya bagus dalam video dan foto. Dia teh topeng itu teh. Banyak followernya kan, banyak yang itunya. Tapi nggak asli itu teh. Nah punten, dia sedang membohongi dirinya sendiri. Dan ke publik juga dia bohong. Maka punten, jadilah just the way you are. Jadilah dirimu sendiri. Maka upgrade kemampuan dirimu. Kemampuan diri yang sabar, kemampuan diri yang syukur, kemampuan diri yang penuh dengan taubat, kemampuan diri yang penuh dengan ikhlas. Dia akan menjadi ha-anada, inilah aku. Terima kasih Bang Ali. Masya Allah ya. Kalau sampai banyak yang nggak suka ya bener ya guru ya, kita harus introspeksi diri ya. Bukan pakai topeng biar orang suka. Ya aduh jadi kesiksa nantinya ya. Baik, kita kasih kesempatan buat Umi untuk bertanya yuk. Siapa yang mau nanya lagi? Cakep. Jangan lupa nama dan majelis taklimnya ya Neng. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina dari Majelis Taklim Babus Salam Bekasi Utara. Ustadz saya mau tanya, ketika kita tidak sengaja memakan makanan haram, apakah kita akan berdosa? Demikian pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan guru. Langsung Mali. Iya silakan guru. Ketika kita tidak sengaja atau lupa makan makanan haram, apa hukumnya? Allah memaafkan hambanya yang berbuat sesuatu tapi dirinya lupa. Atau dirinya tidak tahu bahwa itu haram. Ya, Allah menyampaikan dalam satu ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kepada kaumnya sesuai dengan kemampuan dirinya. Termasuk Rasulullah bersabda ya, bahwa kaumku, umatku yang lupa, umatku yang salah sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab punten sekali kalau kita lupa, contoh kita tidur kesiangan, kebablasan, apakah dia mendapatkan dosa? Tidak, karena dia sedang lupa. Tidur kan tidak sadar. Bangun-bangun jam 7 pagi, subuh kelewat. Segera salat. Apakah mendapatkan dosa? Tidak. Makan lahap. Pasti kasih tahu, mah tahu nggak? Itu teh babi, astagfirullahaladzim. Mau dimuntahin juga nggak bisa gitu ya. Allah memaafkan itu. Allahu Ghafurur Rahim. Allah Maha Pemaaf. Tapi beda kalau disengaja. Dia lupa, padahal dia tahu itu teh babi gitu ya. Itu dosa. Jadi hukumnya Kang Rasid, punten, kalau kita makan makanan yang haram, namun kita tidak tahu itu haram, Allah maafkan. Al-ma'fu anhu. Rufi al-qalamu, Allah akan mengangkat hukum kepada orang pertama yang tidur, kedua orang yang gila, yang ketiga orang yang lupa. Apa Bunda? Allah mengangkat hukum kewajiban kepada hambanya ketika dia tidur, yang kedua ketika dia lupa, yang ketiga ketika dia gila. Orang gila tidak wajib sholat. Sampai dia sadar dari gilanya, baru dia wajib sholat. Begitupun ketika makan makanan yang haram. Oh dia lupa, dia tidak tahu itu haram, dimaafkan. Allah al-ma'fu anhu, maha pemaaf dan maha penyayang. Ya Allah, baik. Terima kasih guruku ilmunya dan pemirsa di rumah. Sesaat lagi kita akan belajar ngaji, memperbaiki bacaan Al-Quran kita bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Munawir Ngacir.
Siapkan Al-Qur'annya ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Udah disiapin Al-Qur'annya? Udah pastinya ya. Yuk ngaji yuk. Ayo. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga para pemirsa dan juga yang ada di studio insya Allah orangnya selalu bersyuk, biar matanya kagak lam, biar rambutnya nggak bur, biar nggak cepet makan bur, nggak cepet masuk. Ya Allah. Ya Allah, Masya Allah. Tahadus binimah kepada para alim ulama yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kita sampaikan kehariban junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga para pemirsa dan juga yang ada di studio dan juga yang masih jomblo atau jomblowati, mudah-mudahan Allah jodohkan menjadikan keluarga yang sakinah mawadah warohmah. Amin ya robbal. Ya robbal alamin. Ya Allah, baru pemirsa bengong begini, amin amin begitu ya Allah. Tahadus binema, saya mudah-mudahan tidak sendirian, saya ditemani oleh bincang tamu kita, host kita yang luar binasa. Luar biasa, luar guru. biasa ya. Alhamdulillah, luar biasa, Masya Allah. Dia eksis terus, kita bareng-bareng ibadah ya. Bareng-bareng ibadah ya. Amin guru, siap. Ya Allah, mudah-mudahan kita nanamin ilmu atu dapat pahala 10 ya. Ya Robbal. Ya Allah, ya Robbal alamin. Alamin. Saya juga tidak berdua, ada bintang tamu kita yang luar biasa. Saya sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini kalau dipanggil sama suaminya begitu nggak jawabnya? Insya Allah. Masya Allah. Namanya Sinten? Namina Ari. Ani. Ani itu. Ari. Ya Allah. Saya ingat lagunya Bang Raja. Ya Allah. Ini kalau ngingetin kalau baca Quran kalau huruf H, saya ingatnya begitu. Hani, cinta yang pertama. Kan begitu ya. Ya Allah. Asli dari Masjid Ta'lim mana? Babu Salam. Babu Salam. Bekasi Utara. Daerah? Bekasi. Oh, Bekasi Ngulon titik Cilacap ya. Ya Allah. Alhamdulillah. Nah, kemudian sebelum kita membahas, kita akan dibacain yaitu surah Al-Fat, ayatnya adalah ke-18. Pemirsa juga ngikutin terlebih dahulu. Silakan Bu Ari, silakan bacakan. Kalau ada yang salah dikoreksi ya Pak Ustadz. Iya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta asyajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Pemirsa, nih saya bukan nyalahin dia, tapi bareng-bareng aja ya Bu Ari ya. Jadi namanya orang berhenti, belum waktunya berhenti kan kagok ya. Ya Bu ya. Ya Bu ya.
Lah coba, mau ditanyain diem bae melototin bae ya. Alhamdulillah. Iya, ini nadanya yang cakep apa yang biasa-biasa? Apa kampungan? Nah kalau kampungan kan ngajinya begini. Minna begitu. Iya talaki sama gurunya ya enggak. Nah makanya kita agak seni ya. Dengan seni jadiin indah. Ibu mau berseni enggak? Mau. Nabi mengatakan zayyinul Quran bi aswatikum. Hiasi Al-Quran dengan suara kalian. Kalian dikasih suara yang cakep, gunain tuh ya. Buat ibadah. Yuk sekarang. Mama. Ayo 1, 2, 3. Mama. Ada bayangan? Enggak. Lah, coba deh kamu Bu Ari, silakan. Mama. Coba 1, 2, 3. Mama. Mama. Yang kedua, mama. Oke, masuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Siji loro telu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini coba dengan nada yang lain ya. Nada yang lain ya. Ini kayaknya kagak semangat ya. Ya Allah. Apa karena kagak apal-apal ya. Yuk sekarang. Papa. 1, 2, 3. Giliran manggil papahnya baru semangat. Ya Allah. Yuk sekarang masuk ke kalimah yaitu surah Al-Fat ayat 18. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta syajarah. 1, 2, 3. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta syajarah. Tadi kalau Bu Ari ngulanginya dari asajaroti ya. Mestinya kalau di situ ada namanya zorof zaman, zorof makan, di situ mulai dari tahta syajaroti ya. Understand? Yes. Udah yes aja biar cepat ya. Nah, sampai sini dulu. Kemudian di sini ada lafaz rodia. Lafaz apa, Bu? Rodia. Barang bersama, rodia. Yang kencang, rodia. Hafatil lisan ma'al adros. Artinya apa? Ini nanti di sini ada ketemu dengan geraham, ya. Lisannya bertemu dengan geraham jadi dot, do, di, du, dod. Do, di, du, dod. Coba diulang jangan kol-kolah. Do, di, du, dod. Do, di, du, dod. Nah, ditahan ya. Jangan sampai taud, jangan begitu ya. Fi taud lil. 1, 2, 3. Fi taud lil. Nah, ini kudu ditekan nih mak-mak sih emang di mana-mana juga. Ya Allah. Rodia. Di sini ada lafal Allah. Rodiyallah. Nggak boleh dibaca rodiyalah. Nggak boleh. Ya, karena bacaan Tafhim. Khim. Dibaca Tebal. Tebal. Ini mau ngomong kenceng takut salah juga ya. Ya Allah. Terus kemudian mu'minina. Di sini ada huruf ya mati dibaca panjang. Terus kemudian ada yubayyi'unaka. Nah, di sini wawunya juga nya dibaca
Panjang. Tahta syajarati. Nah, sekarang kita mengulang dari sini. Tahta syajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzal. 1, 2, 3. Tahta syajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzal. Fa'anzal. Ngulangi dari mana? Dari fa'anzal. Karena di situ ada fa'atof ya, untuk Nyambung. Ditegesin malah suaranya pelan apa? Nyampur, nyambung ya. Iya Allah. Iya, emang nyampur juga bisa ya. Ya Allah, subhanallah. Terus kemudian fa'anzala sakinata 'alaihim wa azabahum fathan qariba. 1, 2, 3. Oke, ini yang sering ketukar nih ya. Ada lafal wa'atha. 1, 2, 3. Wa'athabahum. Jangan berdesis. Jadi antara lid gigi atas dengan gigi bawah depan itu digigit. Bareng. Sa. Jangan bunyi sasisu, jangan begitu ya. Sasisusa. Tabat. Samarot. Jangan samarot ya. Samarot. Summa kalla. Ulangi lagi bareng. Summa kalla. Nah, nanti sampai rumah ada yang baca ya. Summa kalla. Lah bagaimana? Ya Allah. Nanti artinya kalau pakai sin artinya nama, summa sama gitu kan. Ismun ya begitu kan, sama nama. Kalau bisa mabuk juga repot. Nah, kalau misalkan summa itu artinya kemudian. Kemudian. Ini bengong mau apa? Kemudahan apa kemudian kan begitu ya? Ya Allah. Terus kemudian fatham qariba. 2, 3. Berarti tanwin ketemu qaf dibaca ikhfa. Qaidahnya di dalam kitab Tuhfatul Hidayatus Sibyan begini nih. Tanwin ketemu berarti dibaca ikhfa. Wa akhfiyan nah inda baqil ahrufi jumlatuha khamsatu ashri fa'rifi. Kasetnya habis ya Allah. Ya Allah. Itu kalau dulu ngaji di Madurasa begitu. Madrasah. Ngaji di Madurasa begitu. Madrasah apa? Hah? Madrasah. Iya madrasah ya. Ya Allah. Terus kemudian yang terakhir, ayat yang terakhir. Wa maghanima katsiratan ya'khudhuha. 1, 2, 3. Ya'khudunaha wa kana Allahu azizan hakima. Nanti di rumahnya papa. 1, 2, 3. Mama.
Dia bagiannya mama, kalau ibu papa. Ya Allah. Subhanallah. Coba yang terakhir, wakan Allah. Coba Bu Ari, silakan. Yang mana Pak Ustadz? Wakan. Wa kanallahu azizan hakima. Coba diulangi lagi. 1, 2, 3. Wa kanallahu azizan hakima. Ya Allah. Tadi sekarang udah mulai ibarat orang Jawa bilang tetek. Gimana ya, percaya diri. Ya, percaya diri. Makanya kudu benar-benar ngaji yang serius. Wa kanallahu azizan hakima. Sadaqallahul azim. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al Ustadz Munawir Ngacir. Baru aja kita mengaji ceria ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Pemirsa Cahaya Hati yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah ada di penghujung acara. Makanan halal itu membentuk karakter, membentuk kepribadian. Seorang tabi'in Yusuf bin Asbat menyampaikan, balagna anna du'a al-abda yahbasu anis samawat. Telah sampai kepadaku doa-doa hamba, namun tergantung di langit, tidak sampai ke Allah. Seorang hamba berdoa tidak sampai ke langit, dia menggantung. Kenapa itu menggantung? Bisu ilmat'am, karena buruknya makanan. Mungkin makanannya tidak halal, mungkin makanannya subhat, mungkin makanannya adalah tidak, kepastian halalnya tidak jelas. Itu bisa menggantungkan doa tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menjadi manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu jalannya adalah memperbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang sufi menyampaikan, bersihkan di dalam dirimu 4 hal dari 4 hal. Bersihkan tubuhmu dengan berpuasa, bersihkan hartamu dengan zakat, bersihkan hatimu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bersihkan dosa-dosamu dengan memperbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena seorang hamba sangat membutuhkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kehidupan kita di bumi ini, keselamatan kita di akhirat itu belum jelas. Bisa saja orang berbuat maksiat semasa ia hidup, tetapi ia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di penghujung hidupnya, kemudian rahmat Allah turun kepadanya. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang dirahmati Allah, mari sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita angkat kedua telapak tangan kita, tundukkan kepala kita, dan silahkan aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la maridan illa syafaitah, wa la aiban illa satartah, wa la dainan illa qadaitah, wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitah wa yassartaha. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih guru-guruku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al Ustadz Hilman Fauzi, Kang Rashid, Ustadz Ahmad Ja'far, ya guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga Ustadz Munawir Ngacir dan Anissa Nur Lestari.
Terima kasih juga untuk seluruh yang sudah hadir di masjid ini dan pemirsa di rumah. Kembali lagi Ali ingin mengingatkan tentang protokol kesehatan dengan 5M. Mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi diri untuk kepergian. Kalau nggak penting-penting amat, di rumah aja ya. Baik, saya Ali Zainal undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu